Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Pengumuman itu disampaikan Presiden Jokowi dalam peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung. Pidato Bung Karno tersebut disampaikannya di sidang BPUPKI. Sidang yang digelar selama 3 hari itu dengan agenda tunggal, yakni menjawab pertanyaan tentang apa dasar negara jika Indonesia merdeka. Meski tanpa teks pidato, Bung Karno saat itu mampu memukau peserta sidang BPUPKI. Berikut kutipan pidato Bung Karno tentang Pancasila. Ya, ini pencetus Pancasila memang Bung Karno pada saat sidang di BPUPKI ini kemudian beliau bisa meyakinkan para peserta sidang untuk menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara, seperti itu. Catatan sejarah Pak Aswi bagaimana? Iya, memang ketika itu Bung Karno disambut dengan meriah karena beliau itu menyampaikan dua hal gitu. Yang pertama bahwa Indonesia ini perlu merdeka secepatnya. Itu yang sangat penting dan disetujui oleh semua anggota BPUPKI, dan Bung Karno mengambil perumpamaan yang juga sangat bisa dirasakan ketika seorang pemuda ingin menikah. Dia tidak harus menyediakan rumah lengkap dengan segala isinya gitu. Cukup tikar saja, kata Bung Karno gitu. Nah, Indonesia waktu itu dalam keadaan yang tidak siap, tapi kita harus menyatakan kemerdekaan gitu. Itulah yang disetujui oleh para anggota BPUPKI, dan kemudian Bung Karno menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI, Regiman, apa dasar negara gitu. Dan itu diuraikan dengan sangat jelas oleh Bung Karno gitu. Dan itu yang disebut beliau dengan Pancasila gitu. Ya. Itu kondisi tahun 1945, kita berbicara mengenai tahun 2016, ini artinya sudah lebih dari 70 tahun seperti itu. Bagaimana Anda menilai fleksibilitas Pancasila dari generasi ke generasi sendiri? Kita tahu sendiri prosesnya begitu panjang ya. Jadi tahun 45 itu Pancasila itu dilahirkan tanggal 1 Juni, dan kemudian juga mengalami perdebatan tanggal 22 Juni ketika ada penambahan 7 kata yang mengandung syariat agama Islam itu, dan kemudian dirubah lagi pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, dan kita tahu bahwa tahun 57 di Konstituante Pancasila diperdebatkan lagi, apakah dasar negara itu Islam atau Pancasila. Dan tidak ada kesepakatan karena tidak ada yang mencapai 2/3 jumlah suara anggota Konstituante. Bung Karno kemudian melakukan dekret presiden tahun 59 dan kembali lagi kepada Pancasila yang sesuai dengan rumusan 18 Agustus tahun 45. Dan kita tahu pada masa Orde Baru, ya, Pancasila itu digunakan sebagai alat legitimasi politik saja, hanya sebagai hafalan dan lain-lain. Dan sekarang justru terasa keinginan untuk menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu gitu. Karena kita ini beragam. Nah, dengan sila-sila yang ada pada Pancasila itu kita bisa hidup nyaman meskipun berbeda golongan, berbeda agama dan lain-lain gitu. Jadi terasa pentingnya Pancasila itu sekarang ini gitu. Oke, tapi jika kemudian nilai-nilai Pancasila ini kemudian di masyarakat sudah mulai luntur, Anda menilai apa dampaknya? Iya, pertama itu kan karena faktor 30 tahun itu Pancasila itu menjadi sesuatu yang diajarkan dan membosankan. Nah, sekarang kita tidak mudah juga untuk kembali menjelaskan Pancasila itu dengan secara menyegarkan dan lain-lain ya. Dampaknya orang menjadi apatis gitu dan tidak mengenal Pancasila, tidak hafal Pancasila gitu. Nah, menurut hemat saya sosialisasinya itu perlu gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau televisi atau radio itu setiap harinya itu pasti memutar kalimat Pancasila gitu secara lengkap. Itu ada gunanya untuk masyarakat gitu supaya masyarakat selalu ingat itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya saya melihat justru pada pengajaran, pada sosialisasi penataran dan lain-lain itu yang saya anggap penting gitu. Nah, sekarang ada gerakan misalnya untuk gerakan bela negara gitu. Nah, saya kira
penataran Pancasila itu yang sangat penting gitu, bagian dari bela negara gitu, karena dengan mempunyai dasar yang kuat kita akan lebih mudah mempertahankan negara gitu. Oke, ini sebetulnya tantangan yang paling berat untuk Pancasila sendiri, atau apakah mempertahankan nilai-nilai ideologis Pancasilanya itu sendiri, atau sebetulnya implementasi nilai-nilai Pancasila di lapangan? Zaman itu berubah ya, dan makanya saya juga melihat justru implementasinya di lapangan kehidupan yang sekarang ini berkembang demikian pesatnya, itu yang sangat mendesak ya untuk dikelola oleh pemerintah dengan baik ya. Bagaimana Pancasila itu bisa mewarnai kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, bagaimana supaya peraturan-peraturan yang ada itu sesuai dengan Pancasila gitu. Jadi jangan ada aturan perundang-undangan yang hanya sekedar menguntungkan pengusaha ataupun juga pemilik modal gitu. Tetapi bagaimana supaya juga rakyat kecil itu diperhatikan gitu. Jadi nah itu yang sesuai dengan Pancasila gitu. Karena 5 sila yang ada dalam Pancasila ini sebetulnya sudah mewakili semua kondisi yang ada, kehidupan yang ada di Indonesia seperti itu, Pak Asfi. Ya, makanya sudah terbukti bahwa kita ini bisa bersatu gitu, dan salah satu unsur pemersatu itu menurut saya adalah Pancasila, selain dari bahasa Indonesia misalnya gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita rawat, kita jaga, dan kita kembangkan Pancasila itu. Oke, bagaimana kemudian Anda menilai ini, mampukah Pancasila kita berbicara untuk kedepannya mungkin ya, ini bisa menjadi landasan yang kuat dan juga landasan yang kokoh sepanjang hayat bangsa Indonesia seperti itu? Sudah terbukti ya di dalam sejarah, bangsa kita ini tetap eksis, negara kita tetap eksis sejak tahun 45 sampai sekarang, dan kita tahu juga bahwa Pancasila ini juga ditawarkan oleh Bung Karno itu di dalam sidang umum PBB misalnya, dan itu kan mendapat sambutan yang positif gitu dari negara-negara lain gitu. Jadi kita jangan minder ya bahwa Pancasila ini sesuatu yang sebetulnya bisa bersaing dengan ideologi lain yang besar di dunia gitu. Itu pada tahun 56 seperti itu, pada saat Bung Karno ke Kongres Amerika dan mendapatkan respon. Ini kalau misalnya kita lihat sekarang di kehidupan sekarang ini nampaknya tapi masyarakat seakan bersikap acuh tak acuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Seperti itu Pak Asfi, Anda menilai? Iya, sikap apatis itu kan disebabkan oleh berbagai hal gitu. Jadi pengalaman masa lalu, terutama masa Orde Baru ya, itu yang menimbulkan trauma juga. Tapi yang saya juga lihat perkembangan-perkembangan yang terjadi, terutama pada era reformasi ini, yang sangat pesat gitu. Perkembangan demokrasi kita gitu, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam politik kita yang sangat luar biasa, yang sangat cepat, dan menyebabkan orang kadang-kadang lupa dengan Pancasila gitu. Jadi menurut hemat saya, kita kembali menjadikan gerak bangsa ini dengan berdasar, dengan berpatokan itu pada Pancasila gitu. Oke, Pak Asfi, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya, tapi kita ikuti